Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di kelas ini dalam pembelajaran. Hari ini pembelajaran kita dengan tema Allah memelihara hidupku. Allah memelihara hidupku. Dan tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menceritakan kembali dan mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap hidup kalian, umat manusia, termasuk bagi mereka yang sakit, yang berkebutuhan khusus, menurut cerita Alkitab dalam 2 Raja-Raja, ya, pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan bahwa Allah itu menunjukkan kasih dan pemeliharaannya terhadap Naaman. Yang kedua, kalian dapat mengungkapkan pemahaman bahwa Allah memelihara adalah Allah yang memberikan anugerah yang harus disyukuri dan dapat menggambarkan bagaimana Naaman tadi bersyukur atas hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, kalian dapat mengekspresikan rasa syukur tadi atas pemeliharaan Allah melalui ucapan, tindakan, dan melalui juga surat ucapan syukur yang nanti akan kalian buat untuk menyampaikan bagaimana Allah memelihara hidup kalian dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang akan kalian pahami. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, profil pelajar Pancasila. Pertama, Beragam mulia, penerimaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. nah sekarang kita akan ice breaking dulu sebelum kita memulai kegiatan kita, ya. Tepuk semangat. Semangat, yes. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Sekarang kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256, hidup kita yang benar. Kami bersyukur untuk hari ini bersama-sama bisa berkumpul di ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran tentang Allah memelihara hidupku. Biar Tuhan memberkati, memberikan hikmat, akal budi pekerti bagi semua peserta didik, bahkan juga bagi guru yang akan mengajarkan, sehingga hari ini anak-anak semua bisa memahami bagaimana Allah memelihara hidup mereka. Dari awal sampai selesai kegiatan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang untuk absen, apakah hari ini hadir semua? Hadir. Ya. Dan Ibu akan mulai memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa Allah memelihara hidup kalian? Karena Dia menyayangi kita. Berarti karena kasih Allah kepada kita. Nah, baiklah, kita akan melihat, membaca dan mengamati. Silakan buka Alkitabnya dari 2
5 ayat 1 sampai 19. Tapi sebelumnya kalian memperhatikan dulu materi Allah memelihara hidupku. Coba lihat materi Allah memelihara hidupku di lembar kertas yang Ibu kasih. Ya, silakan. Apa arti Allah memelihara? Allah memelihara yang menjaga dan melindungi ciptaannya termasuk manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Arti lain adalah bahwa Allah selalu hadir dalam hidup umatnya, memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, memberikan kasih sayang. Allah tidak menciptakan dunia dan segala isinya, tetapi hidup dan merawatnya. Mengapa Allah memelihara hidup kita? Silakan Firna. 1. Kasihnya yang tak terbatas. Lanjut. Pemeliharaan Allah adalah salah satu bentuk kasihnya yang nyata yang menunjukkan bahwa Allah peduli dan selalu hadir dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. 2. Silakan Feli. Allah ingin kita hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Allah ingin kita hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. 3. Erika. Untuk menunjukkan kuasa dan kebesarannya. 4. Greta. Allah memelihara umatnya agar mencapai tujuan hidup yang berkehendak, yaitu merealisasikan kasihnya di dunia ini. Jadi bagaimana Allah memelihara hidup kita? Silakan kelompok 1. Memelihara makan, minum, melalui orang tua atau keluarga. Kelompok 2. Memberikan kesempatan untuk bersekolah. Kelompok 1. Memberikan pekerjaan. Kelompok 2. Memberikan hikmat dan kecerdasan. Kelompok 1. Memberikan dokter untuk menolong orang yang sakit. Kelompok 2. Memberikan orang-orang yang merawat dan mendampingi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tahu sekarang bagaimana cara Allah memelihara hidup kita? Kita dapat mengetahui pemeliharaan Allah itu kapan, saat apa? Saat berdoa dan sudah dijawab oleh Tuhan. Adakah di sini yang doanya sudah dijawab Tuhan? Ada. Contohnya, waktu sakit disembuhkan. Apalagi tadi contoh di sebelah waktu sakit dijawab Tuhan doanya. Yang sebelah apa? Contohnya, ya. Untuk kesulitan. Waktu kesulitan dikasih apa? Dikasih kemudahan atau jalan keluar. Kedua, kita dapat mengetahui pemeliharaan Allah saat apa? Saat membaca Alkitab, mengerti firman Allah, maka kita bertahu menjadi Allah kita menciptakan anak-anaknya. Saat membaca Alkitab. Siapa di sini yang sudah membaca Alkitab? Ketaatan akan perintah Allah bisa diwujudkan dengan cara apa? Patuh. Siapa yang patuh di rumah, angkat tangan. Contoh patuh itu seperti apa? Membantu orang tua. Hormat akan nasihat. Bagaimana caranya kita melakukan supaya bisa hormat itu? Sopan santun, apa lagi? Hidup bersama-sama. Yang paling penting, hidup rukun dengan semua. Apakah di sini ada yang mau punya musuh? Semua kita pengen punya teman yang banyak, teman yang baik, dan kita juga pengen dipandang sebagai anak yang baik. Maka sekarang kalian diberikan kesempatan untuk kalian boleh menuliskan, ya, menuliskan tugas tentang surat rasa syukur. Doa syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan yang Dia berikan dalam hidup kita. Boleh ini tugas kelompok ya. Nanti akan dipresentasikan, tulis dulu nama anggota kelompoknya. Doa syukur. Ya, tulis nama kelompoknya dulu. Baru nanti dipresentasikan oleh
yang bertugas maju ke depan. Silakan. Ya. Setiap kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dipersilakan maju ke depan. Teman-teman, ini hasil kelompok Matius. Anggota kelompok 1 Astra, 2 Devi, 3 Kohen, 4 Jowi, 5 Gena, 6 Peli. 1. Hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah memelihara hidupku pada waktu sakit. 2. Saat saya sehat. 3. Pada saat saya ulangan. 4. Saat saya kesusahan belajar. 5. Saat saya membutuhkan pertolongan. 6. Saat saya kesulitan memahami pelajaran. 7. Pada saat saya membutuhkan makan. 8. Saat saya jatuh dari sepeda. 9. Pada saat saya tersesat di hutan bertemu dengan orang yang membawa kita ke jalan keluar. Demikian hasil kelompok kami. Tepuk tangan. Silakan kelompok kedua. Teman, ini hasil dari kelompok Markus. Anggota pertama Daniel, kedua Dino, 3 Ben, 4 Iko, 5 Zeta, 6 Marsha, 7 Erika. Dalam memelihara hidupku pada saat pertama, saat saya sakit perut dengan Tuhan memberikan saya kesembuhan. 2. Saya kesulitan pada saat kesusahan, Tuhan memberikan kemudahan. 3. Saat saya jatuh dari sepeda, saya diberikan keselamatan. 4. Saat saya terluka kena duri. 5. Saat saya kehilangan atau ujian. 6. Saat saya jatuh dari 6. Saat saya jauh dari orang tua. 7. Saat saya dalam perjalanan jauh. Dan hasil Tepuk tangan. Nah, kalau semua mengerti, ada satu tugas yang akan kalian kerjakan. Yang paling silakan tulis yang kali, ya. Tulis, dibaca soalnya. Silakan bagian kiri dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, tulis. Nah, ya contohnya. Dulu. Maju ke depan. baik, karakter baik, kuat, dan gagah, bersyukur. 2. Nama tokoh anak perempuan baik, penolong, tulus, dan Ya. 3. Raja Israel. Karakter baik, hebat, tulus, taat kepada Tuhan, bijaksana. Ya, baik. 4. Hamba Elisa. Karakter baik, penolong, tulus, suka menolong. 5. Amani Elisa. Baik, penolong, tulus, suka menolong, taat kepada Tuhan. Ya, lihat ke sini, lihat. Baca yang ini. Seperti siapakah kamu? Seperti siapakah kalian, Raja Israel, karena hebat kepada Tuhan dan bijaksana. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang silahkan kalian kumpul tugasnya. Kesimpulan kita tentang Allah memelihara hidup itu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjaga hidup kita, memelihara hidup kita. Dia tidak hanya menciptakan saja, tetapi dia juga menjaga, memelihara. Kalau Tuhan Allah cuma mencipta saja, tidak dipelihara, tidak dijaga, seperti apakah kehidupan kita ini nanti? Tetapi dia juga memelihara, menjaga, dan juga memberkati setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalian bisa merasakannya melalui apa? Melalui orang tua yang memberikan penghidupan, pemeliharaan. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan juga hidup kalian. Oleh sebab itu, wajiblah, haruslah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan melalui perbuatan kita, melalui kata
mata kita supaya orang melihat bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, adakah hal yang belum kalian pahami? Silakan bertanya. Kalian mengerti dan jelas apa yang disampaikan kepada kalian? Baiklah, kalau kalian semua sudah mengerti apa yang sudah disampaikan kepada kalian, sekarang kita akan melihat poin penting dalam materi yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita pahami. Poin pentingnya adalah bahwa Allah itu senantiasa memberikan pemeliharaan buat kehidupan kita. Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk bersekolah. Allah memberikan pekerjaan kepada orang tua. Allah juga memberikan orang lain untuk menolong kehidupan pada saat kita sehat ataupun tidak sakit. Allah juga mendampingi dan merawat orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, orang-orang yang mencintai dan mengasihi hidup mereka. Nah, saat kita berdoa, kita mengetahui pemeliharaan Allah. Sebab itu, kita harus taat akan perintah Allah dengan tadi mewujudkan sikap patuh, hormat akan nasihat orang tua dan juga guru. Yang ketiga, kita harus hidup rukun dengan semua orang. Kita harus hidup rukun. Silakan sekarang menghafal ayat dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Silakan bunyi hafalannya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita. Minta dengan kasih Feli Aliska pimpin kita dalam doa untuk berdoa penutup bagi kita. Silakan berdiri untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Tolonglah kami agar selalu bersyukur atas pemeliharaanmu kepada kami, dan berkatilah teman-teman kami yang dalam keadaan sakit dan berkebutuhan khusus agar mereka juga selalu merasakan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Feli Aliska. Apakah hari ini pelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang bosan? Ada. Semua senang? Senang. Mudah-mudahan pelajaran kita selalu membawa dampak yang baik untuk kehidupan kalian, membawa suatu perubahan juga. Kalian bertambah ilmu, bertambah semangat, dan juga bertambah pintar, dan tetap semangat dalam setiap pembelajaran. Selalu ada hal-hal baru yang kalian dapati. Kalian hebat, kalian pintar, kalian menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah.